gabung antara kita kolab itu Oke, lanjut ya. Ini dari Mbak Anastasia. Ya, ini juga agak unik ini. Pasien 60 tahun pusing berputar yang terjadi sekitar sebulan yang lalu. Dari ini ya, pasiennya yang lalu badan terasa semakin lemas dan merasa pusing, lelah, lesu dan sedikit sulit untuk bernafas. Oke. Pasien merasa pusing di kepala namun tidak spesifik. Ini maksudnya apa nih? Maksud saya itu sebenarnya pasiennya itu nggak bisa spesifikin sakitnya di sini loh dok gitu. Tapi pusing berputar gitu. Kepala 7 sampai 10. Biasanya kalau semakin parah pusingnya ada apa nih? Dalam penyertanya apa? Mual muntah ya. Perkataan seperti berputar dan seperti semakin parah dan semakin berpukul atau terjadi gejala. Rasa pusing lemas ada tiap hari minimal sekali sehari, hanya saja waktu tidak menentu dan kuantitasnya tidak menentu. Ini agak nanti agak apa nih? Agak kontradiktif dengan diagnosis akhirnya. Iya. Karena itu mengarahnya baca ini karena mengarahnya bukan ke arah itu. Kalau menggerakkan badan tiba-tiba ini kan ke arah BPPV ya. Iya. Gitu ya. Padahal niat saya sebenarnya nunjukin gejala anemianya itu, tapi saya lupa kemarin tuh anemia kronis ini tuh gimana ya bentukannya. Ya, biasanya kalau anemia itu paling pusingnya setelah beraktivitas banyak, atau kalau tidak bangun dari tidur naik ke atas dan dia pusing. Istirahat minum vitamin, merasa tubuh semakin lemas, lemah, namun masih mengabaikan karena hanya kelelahan biasa, namun setelah mulai ikut nyeri. Gejala penyertanya dada sakit, lemah, letih, mual, lebih cepat lelah dan sulit bernafas, kaki dan tangan mudah kram dan bengkak. Bengkak kenapa deh? Bengkaknya itu sebenarnya karena dia udah mulai OTW gagal ginjal dok. Rencana saya. Pasiennya hipertensi, ibunya punya DM. Oke, berarti agak komplikasi ya. Oke, kita lihat tanda vitalnya, kompos metis tidak tampak nyaman, tekanan darahnya 150 110, jadi lumayan, berarti bisa terbantu hipertensinya. Nadinya 100 kali per menit, suhunya masih normal, respirasinya masih normal ya, 12 RPM. Agak melambat. Ya, agak turun. Vertigo positif, tes di Halpekel deh. Yang pasiennya itu dijatuhkan tiba-tiba itu. Terus yang dijatuhkan tiba-tiba itu ya. Iya. Oke, positif. Itu bukannya punya BPPV deh. Nah itu saya bingung dok. Kemarin pas nyari di apa namanya jurnal ada yang bilang itu tuh positif, tapi pas saya baca diagnosis sama penata laksanaan buat CKD itu di Kemenkes nggak disebutin, jadi saya daripada salah mending masukin gitu. Oke, ya biasanya tadi tes itu buat kami ya, ketiga ya. Beberapa hiperpigmentasi pada waktu kulit, sedikit jaundice, bengkak di kaki dan tangan, kulit kering dan tampak sering digaruk. Ditemukan cirrhosis, oke itu masuk gagal ginjal ya. Iya. Kalau gagal ginjal ya. Ya, kenapa tahu serigala kenapa ya? Cirrhosis kenapa kalau gagal ginjal? Saya baca kemarin lupa. Ini terjadi karena gangguan apa? Ekskresi dari zat toksik, saya lupa jenisnya apa. Jadi karena gangguan fungsi ginjal ekskresinya tidak terganggu, maka darahnya itu banyak kandungan zat yang bikin gatal dan cirrhosisnya itu ke arah kulitnya itu. Oke, pemeriksaan lipat dan lien, positif ya. Kalau sudah lien lipat dan lien harusnya sudah sampai ke anu ya, albumnya turun. Iya. Pemeriksaan darahnya sampai 60-an udah anu. Kalau seperti itu sama masuk GD ini. Iya. Jadi pasien nggak ada urusan ya, TIGC-nya turun, total serumnya turun, ferritinnya tinggi, GFR-nya 40 W.
kreatinnya nggak diada ya? Gimana dok? Kreatin, urin kreatinnya nggak diperiksa. Harusnya kan Harus bisa sekali kreatin. orang kreatin itu wajib nggak sih? Coba sih dok. Jadinya ini tahunya dari yang cuma diameter. Iya, karena kalau dari penata laksanaan kemarin GFR sama albumin udah langsung masuk ke gawat daruratan. Iya. Enggak, untuk diagnostik kaki apa nih? Untuk banyak kaki. Iya. Nah, pernah baca enggak? Untuk kriteria diagnostik kaki itu apa saja ya? Jadi ada siapa? Itu dia sekali. YKD, CKD. kronik disease atau gagal ginjal. Nah, berkali lipat. Nah, bacaan memang kreatin ini ya. 3 kali atau 5 kali ya bang? Oh, lupa. Oke, berarti memang yang penting harusnya itu dulu, tegak dulu CKD-nya, baru nanti pemeriksaan yang lainnya ya. Oke, renal atrofi itu sudah anu ya, sudah mengecil. Oke, diagnosis akhirnya adalah anemia kronis kausa TKD. Iya. Ada vertigo juga, kalau ternyata mau dulu deh. Akut kidney injury, kenapa jadi nama akut kidney injury? Sebenarnya karena saya itu belum yakin bedanya simptomnya si CKD sama akutnya kan. Nah, tapi sebenarnya waktu saya membuat skenario ini, saya bikinnya CKD stage 4. Ya. Nah, cuman nggak tahu lagi bedanya apa ya, masukin akut aja gitu. Oke, AKI ya. Saya lupa. AKI itu ada kriteria diagnosisnya apa ya? Apa ya? Saya tahu nggak? Ada. AKI itu ada. Nggak beda dengan AKI. Kita ada catatan. Iya, CKD sama akut. Penggunaan kreatin ini sel kriteria Rivel. Rivel. Ini aku sorry, ini aki. Emang tadi aki. Iya, Oh, akut. bedanya CKD sama akut. AKI Kalau apa? aki itu kreatinnya ya rival sih. Ada kriteria DBA dulu. Kreatinnya naik lebih dari 0,3 dalam 48 jam. Terus ada biasa. Aku lupa. Kreatinin serumnya lebih dari 50% dalam 7 hari. Sudah ada hipoalbumin belum? Belum ya? Sudah apa dok? Ada hipoalbumin komunikasi ke mana? Nah, Harusnya belum ya kalau masih. Aku sudah. harusnya sudah. Oh, AKI sudah ada anu ya, hipoalbumin ya. Asites itu pasti masuk area juga ya. Kalau aku kayaknya belum deh. Tapi Ayo. kalau yang CKD. Iya, TKD pasti ada. Kalau TKD pasti ada. Kalau aku kayaknya belum. Ya, makanya setahu saya tuh apa namanya sebelum masuk ke TKD biasanya tidak usah AKI dulu. Setelah itu setelah fix ada peningkatan apa namanya kreatinin yang menetap atau apa itu baru nanti masuk ke arah TKD. Oke, udah. Berarti ini agak sulit ya kasusnya ya anemia. Tapi anemia masih mungkin keluar ya, pusing ya. Tapi bukan pusing yang berputar. Pasti ngomong pusing dan biasanya gejala lemah, gejala khasnya apa ya anemia itu? Lemah letih lesu. Nah, Puncak 5 Itu sering keluar. Dulu pas ada kita yang pasiennya hampir semuanya nggak lulus itu. Pasiennya keluarnya adalah merasa cepat capek saat kerja. Itu apa kira-kira? Jadinya apa? Anemia. Dan semua jawabnya anemia. Tapi salah. Kesalahannya adalah kalau anemia arahnya kemana coba? Arahnya maksudnya Arah anamnesisnya diarahkan ke arah mana? konjungtivitis. Konjungtivitis ya, konjungtivitisnya kemarin nggak anemis. Oh. Ini yang Jadi ada pasien gawe dengan keluhan anomali. Yang benar hanya 2 atau 3 ya dari 10 atau 11. Itu yang kuncinya itu ada di kondisi umum. Oh KU. Kaunya, Ada yang umumnya apa? kaunya pasien obesitas. Jantung.
Pas tetap megang. hasil obesitas. Ya, Isinya Obesitas terus kalau aktivitas makin ini. Makin lemah, enggak capek. Makin jantung ya. Bukan. Ingat kalau ada obesitas apa yang terus dipikirkan? DM. Ya, apa yang diperiksa? GDS, GDP dan bukan DDS-nya biasa TC. ya naik, apalagi Sindrom metabolik. Sindrom Ya. hipertensi. diagnosisnya sudah metabolik. Oh, Jadi- anemia kronis. Bukan. Bukan sindrom metabolik itu Bukan, ya. yang Ya. kolesterolnya tinggi. Oh, ya salah tapi bukan anemia kronis. Oh, Enggak ada 5L tapi ketika aktivitas makin lelah. Oh, sindrom metabolik. Dan semua mengalami ke anemia. Yang sebenarnya nggak adil adalah pasiennya. Pasiennya itu condong normal kurus. Oh. Pasien perbandusnya itu. Oh, Nah, tapi karena di kamunya ada obesitas, Obesitas sentral yang Bukan. beri Iya ya. terserah mobil itu benar-benar obesitas. Jadi ketika ada yang menanyakan kondisi umum seperti apa, dok? Ya kondisi pasien tanpa obesitas ya. Begitu obesitas itu pasti pemeriksaan adalah profil lipid. Naik, kalau profil lipid naik juga periksa profil gula. Gula kemudian tensinya dilihat juga. Dan terusnya semua naik. Dan terusnya sindrom metabolik. dan semuanya kejebaknya ke arah anemia. Ada yang bilang anemia karena cacing, ada yang anemia karena kurang makan. Hati-hati ya. Kondisi yang penting ditanyakan. Blok 3. Enggak tiga, endokrin. Iya, pokoknya semester 3. Semester 4. Iya. Gastro kan 2. Semester 4, endokrin 3. Semester 4. Oke, lanjut ya. Teman-teman, ya silakan. Enggak boleh Jadi, deh. Nanti pulang ini Ini ada pasien nyeri kepala sebelah kanan. Oh, boleh nyeri nih? Hah? Mas, boleh diganti nyeri ya? Siapa? Siapa? Ini Ainul Rafiq. Aerobik. Nyeri kepala sebelah kanan. Tidak apa? Berarti yang ini maksudnya ke arah nanti ya nyeri kepala. 2 hari yang lalu 3 menit dan perlahan. Sebentar itu cuma tentukan deh ya, kalau saya ya. Pusing ya, berputar ya. Masya pusing Ada benar. Tidak apa, ini malah bagus banyak yang bisa. Mudah-mudahan ya apa keluarnya yang mesti berputar, tapi kadang-kadang ganti. 3 menit dan perlahan kemudian diganti video. Nyeri tiba-tiba di area dahi kanan, pelipis kanan, pinggir pipi kanan, atas kas ya. Karena apa ya? Yang itu apa? Apa nyerinya atas? Kriterianya apa juga? 3 menit dan perlahan nyerinya selama 3 menit, kemudian menghilang secara perlahan jika ada video. Nyeri tiba-tiba di area dahi kanan, Cluster. Trigeminal. pelipis kanan, Migrain. pinggir kanan, pinggir pipi kanan atas. Migrain. Nah, Cluster titik. area dahi kanan, pelipis kanan dan pinggir pipi kanan atas. Cluster. Mempunyai makanan menggerakkan area mulut disentuh menyikat gigi. Ya, tidak menggerakkan area wajah terutama mulut. Pernah mengalami serupa? Ya, sering begadang, bagus nih. Tidur 3 sampai 4 jam, tidak teratur dan mengkonsumsi air kurang. Tidak ada DM, semuanya normal ya. Anggapi 3 sampai 3. Pesan umum, normal, gap, semuanya normal. Kemudian tanda vitalnya normal semua, kepalanya simetris, kemudian mata juga normal ya, semua normal, telinganya juga normal, hidung normal, bibir normal, leher normal, kaku tidak ada, kemudian tidak ada. Kemudian pemeriksaan nervus trigeminal melakukan tinggi dan ketika disitu di area dahi kanan, pelipis kanan dan pinggir kanan, pasien merasa nyeri. Berarti apa nih maksudnya? Apa? Ya, THC. ya, kemudian neuralgia ya, berarti pelayanan di Janus dan Nervus 5. Ya, bandingnya tadi ada cluster sama tension atau migrain juga bisa ya. Oke, tata laksananya dengan kabar Zepi. Kita belum pernah coba ini.
Ini obat merek dagangnya apa nih? Apa? Merek dagangnya apa ya? Merek dagang. Emang seperti ini ya? Saya selama ini nggak pernah dengar nama ngerasipin obat kok Carbamazepine golongannya anu ya? Carbamazepine golongannya neuro itu ya? Anti kompulsi. Ya, anti kejang itu ya? Wah, betul keras itu ya? Iya. Mas. Untuk epilepsi. Konsultasi kepada saraf rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, menghindari penyebab nyeri makan. Oke, apa namanya? Ini milik sih ya. Ya, biasanya di mana di lokasinya nih? Terus 5 itu. Penyebabnya di mana, Mas? Apa namanya? Muhammad Ainur Rafiq. Di muka. Kan 5 kan ada ya? Nah, itu kira-kira kan ada 3 cabang ya. Nah, ini sebelum bercabang itu harusnya karena semuanya kena ya. Iya. Nah, berarti biasanya kliennya di mana? Misalnya setahu saya yang sering saya dapat pasiennya itu adalah bel palsy, tahu nih? Nah, itu kan dia kenanya di dalam telinganya itu. Biasanya faktor resikonya adalah apa nih? Bel palsy apa? Ini berarti kalau dokter Ya, paparan ini kalau dia ya ke sini ya. Nah, saya pasti tidur di apa bis atau di mana dan tahunya cuma satu istirahat. Akhirnya paginya tiba-tiba dia pelo gitu ya. Pelo dikirain stroke. Karena terjadi ya tadi apa namanya gangguan dari nervus 7 fasialis ya. Jadi akhirnya tadi itu. Hati-hati deh ya. Teman-teman harus bisa membedakan antara bel palsy dan stroke karena mirip pasiennya pelo dan yang lain-lain. Yang membedakan apa nih? Bedanya dahi. Dahinya apa? Kalau pada pasien stroke, dahinya itu tidak masih bisa bergerak. Kalau yang bel palsy, dia kena perifer, jadi kena ini nggak bisa bergerak. Dan biasanya Enggak, ini. jadi mengkerut. Jadi kan yang tujuh itu fungsinya buat apa? Yang tujuh fungsinya buat Motorik facial. nah iya, tadi intinya dia apa nih menggerakkan itu ya, mengkerutkan itu ya. Iya. Jadi kalau ada bel palsy tadi dia tidak bisa mengkerut. Terus fungsinya juga untuk menutup mata juga ya, foto mata ya dulu ya. Jadi pasien yang bel palsy dia pasti matanya sebelah yang kena itu tidak bisa untuk menutup mata. Oke. Kalian mengingatkan ya, kalau cluster headache itu gejala khasnya apa nih? Nyeri. Kelas itu adalah kremasi. Iya. Kata namanya gejala apa? Aura. Ada kelainan Migrain. itu migrain ya? Migrain. Ada kelainan di matanya dulu sebelum kena cluster ya. Benar ya? Betul. Benar ya? Karena kenanya di okamipus. Nah, kalau yang aura itu gimana? Kalau yang aura Ada kilatan cahaya. Oh, beda Ada cahaya. cahaya. Beda ya. Oh, ingatnya itu. Oke. Oke, berarti pintar. Terus aura. Iya, nanti tanyakan ya, karena itu kata kuncinya untuk membedakan antara cluster, tension sama Dia kilatan cahaya. Kebetulan hujan. Waktu itu kilatan berat. Saya juga. Oke, lanjut ya. Nah, Akmal Fauzan Elda. The one and only. Pusing yang berputar, memperberat apabila pasien bangun dari tempat tidur, menunduk atau memutar kepala secara mendadak. Ini jelas ya. Atau yang mau pemeringan istirahat, pusing berputar yang dialami di hari yang lalu dan terus menerus. Gejala penyertanya mual, muntah, mulai berlebih, kemudian dan telinga berdenging. Tadi ya. Kadang-kadang BPPV itu ada ketiga itu ada keluhan tinnitusnya. LPD-nya riwayat seperti 10 tahun yang lalu ya. Oke, ini kurang tua begini ya. Hipertensi, asam uratnya negatif. Pemeriksaan neurologis, kaki itu negatif. Kami negatif, Brudzinski negatif,
Tanda peningkatan TIK, muntah proyektil negatif, sakit kepala progresif negatif. Nervus 1 penciuman bagus, nervus 2 penglihatan baik, lapang pandang normal, 3, 4, 5 normal, membuka mulut positif, mengikuti proses umumnya positif. Nervus 8 raut 7 deh ya, 7 raut simetris yang dapat menutup mata. Nervus 8 kanan positif, kiri juga positif. Webernya ada lateralisasi ke arah telinga kiri. Oke, lateralisasi ke arah telinga kiri. Berarti ada kelainan juga di telinganya. 7 normal, 9 normal, 11 normal, 12 tidak ada depresi lidah. Oke. Efek fisiologis normal, patologisnya tidak ada. Tes trombitnya positif. Ya. Tes di Dix-Hallpignya juga positif ya. Tapi ke arah DPPV deh. Tidak ada nistagmus, namun nistagmus horizontal 1 terlihat saat tes gitu ya. Oke. Tes itu normal semua ya. Berarti ke arahnya DPPV ya. Berarti yang lengkap. Pemeriksaan fisiknya adalah HB-nya normal, leukosit-nya juga masih normal, hematokrit